Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan saya ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begitu juga dengan saya, alhamdulillah hari ini masih tetap dalam keadaan sehat. Insya Allah kita semua terhindar dari wabah virus corona ini. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar materi tentang pelajaran PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan itu materinya kebugaran jasmani. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasanya, marilah kita terlebih dahulu harus berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, adapun materi kita hari ini yaitu kebugaran jasmani. Ya, namun sebelum masuk ke materi, akan saya sampaikan dulu tujuan pada materi ini. Tujuan yang pertama itu memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukuran hasilnya. Lalu menjelaskan konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani. Berikut mempraktekkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukuran hasilnya. Terakhir, mempraktekkan latihan komposisi tubuh, daya tahan jantung dan paru-paru, daya tahan otot, kelenturan, kekuatan, pengukuran kebugaran jasmani dengan benar. Nah itu ya, ini tujuan ini tidak masih sama dengan kelas 7 kelas 8, 9 ya. Itu hanya berbeda pada peningkatannya. Materinya juga sama, tujuannya juga sama, hanya berbeda pada peningkatannya. Ya, jadi sekarang kita masuk ke materi. Nah, ini ada bab 5 aktivitas kebugaran jasmani. A. Hakikat kebugaran jasmani. Ya, ini ada pengertian. 1. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar ia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Kian tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang, kian tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Selain berguna untuk meningkatkan kebugaran jasmani, latihan kondisi fisik merupakan program pokok dalam pembinaan siswa untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Komponen-komponen kebugaran jasmani adalah faktor penentu derajat segala aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami hambatan yang berarti.
dan dapat melakukan tugas berikutnya dengan segera. Nah, sekarang manfaat latihan kebugaran jasmani. Manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani secara teratur dan benar dalam jangka waktu yang cukup adalah menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Selain karena zat-zat makanan atau energi berlebih yang tertimbun di dalam tubuh, kegemukan dan obesitas juga bisa terjadi karena tubuh kurang beraktivitas. Berikut mencegah penyakit jantung. Manfaat latihan kebugaran jasmani juga untuk mencegah penyakit jantung. Ketika tubuh berolahraga, aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung menjadi lebih cepat daripada saat tubuh diam. Mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Manfaat latihan kebugaran jasmani juga dapat mencegah diabetes. Kemudian meningkatkan kualitas hormon. Manfaat latihan kebugaran jasmani secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas hormon yang ada di tubuh kita. Berikut menurunkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi bisa terjadi akibat adanya gangguan kesehatan termasuk penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal jantung. Oleh karena itu, untuk menghindarinya perlu dihindari juga penyakit-penyakit penyebabnya. Berikut menambah kepintaran kepintaran. Otak yang pintar adalah otak yang sirkulasi oksigennya lancar. Olahraga mampu melancarkan sirkulasi oksigen ke otak. Itu sebabnya olahraga mampu menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang melemahkan kerja otak seperti pikun dan Alzheimer. Berikut memberi banyak energi. Jika kamu rutin berolahraga, kamu akan bisa tidur nyenyak, berpikir jernih, terhindar dari stres, dan sebagai hal lain yang bisa menguras energi. Berikut mengurangi LDL dan menaikkan HDL. Apa itu LDL? LDL low density lipoprotein. Kemudian HDL itu high density lipoprotein. Ya, jadi dalam suatu penelitian disebutkan bahwa jalan kaki atau jogging selama 24 hingga 32 km per minggu mampu menurunkan lemak jahat atau LDL. Ya, LDL itu lemak jahat ya. Dan menaikkan lemak baik HDL, high density lipoprotein. Berikut menurunkan gejala depresi tinggi, ringan, dan kegelisahan. Saat berolahraga, tubuh kita akan merasa rileks. Inilah salah satu manfaat latihan kebugaran jasmani.
Hal ini tentu saja mengaruhi depresi. Kemudian berikut terakhir, menurunkan risiko kanker tertentu. Manfaat latihan kebugaran jasmani juga dapat menurunkan risiko kanker. Dalam suatu penelitian dikatakan bahwa ternyata olahraga dapat menurunkan tingkat risiko kanker tertentu sebesar 30%. Melindungi dari osteoporosis. Para ahli berpendapat bahwa anak-anak yang banyak bergerak atau aktif akan memiliki tulang yang kuat. Berikut meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri. Dalam suatu jurnal psikologis disebutkan bahwa sekecil apapun olahraga bisa meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri pada pelakunya. Kemudian meningkatkan mood. Jika kamu sedang jenuh, olahraga adalah salah satu cara yang bisa menghilangkannya. Sebuah studi mengatakan bahwa olahraga aerobik dapat mengurangi ketegangan dan membuat kita semangat lagi. Membuat awet muda. Manfaat latihan kebugaran jasmani membuat orang tampak awet muda. Berikut terakhir, membuat anak-anak selalu aktif. Dalam suatu penelitian diungkapkan bahwa ternyata orang tua yang rajin berolahraga akan membuat anak-anaknya selalu aktif dan ceria. Ini bagian B, bentuk-bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani. Apakah kebugaran jasmani penting bagi kehidupan kita? Latihan apa saja yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa memahami tentang kebugaran jasmani? Pelajari materi berikut ini dengan cermat. Latihan kebugaran jasmani merupakan salah satu syarat yang sangat diperlukan dalam usaha peningkatan kebugaran jasmani seseorang. Dapat dikatakan sebagai keperluan dasar yang tidak dapat diabaikan karena banyaknya macam sikap gerak yang harus dilakukan. Maka perlu disiapkan berbagai unsur kondisi fisik sebaik-baiknya untuk mencapai hal tersebut. Unsur-unsur kebugaran jasmani perlu dilatih. Tanpa penguasaan unsur-unsur kebugaran jasmani tersebut, kamu tidak mungkin mendapatkan tubuh yang sehat dan kuat. Ini unsur-unsur kebugaran jasmani antara lain strength atau kekuatan, power daya, speed kecepatan, flexibility kelenturan, agility kelincahan, endurance daya tahan, dan stamina daya tahan kecepatan. Pada bagian ini akan dipaparkan bentuk latihan kebugaran jasmani antara lain kekuatan, daya tahan otot, dan daya tahan jantung dan paru-paru. Aktivitas latihan kekuatan. Mulai dari aktivitas latihan kekuatan ya. Kekuatan adalah kemampuan otot terhadap suatu ketahanan akibat suatu beban. Beban tersebut dapat dari bobot badan sendiri atau dari luar. Kekuatan dapat ditingkatkan dengan latihan yang menimbulkan tahanan, misalnya mengangkat, mendorong, dan menarik. Latihan akan memberikan dampak pada peningkatan kekuatan bila beban yang menimbulkan tahanan tersebut maksimal atau hampir maksimal kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan
kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Untuk latihan kekuatan secara sederhana antara lain sebagai berikut. Nah, ini mulai dari aktivitas latihan kekuatan otot perut. Ya, amati dan peragakan aktivitas latihan kekuatan otot perut untuk meningkatkan kebugaran jasmani berikut ini. Ya, diamati, diperagakan ya. Pertama, tidur terlentang. Ini juga ada gambarnya. Ini ada di gambar. Pertama, tidur terlentang, kedua lutut ditekuk dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Yang kedua, angkat badan ke atas hingga duduk. Kedua tangan tetap berada di belakang kepala. Lalu lakukan gerakan ini sebanyak-banyaknya. Ini gambarnya. Diskusikan hasil pengamatan baik dengan teman maupun guru. Lakukan latihan kekuatan otot perut, kemudian bandingkan hasil pengamatanmu dengan cara berikut. Merasakan gerakan yang kamu lakukan, membandingkan gerakan yang kamu lakukan dengan hasil pengamatan dan gerakan mana yang paling mudah kamu lakukan. Kemudian menanyakan atau mendiskusikan dengan guru atau temanmu bila ada kesulitan. Nah, ini bagian B, aktivitas latihan kekuatan otot kedua lengan. Amati dan peragakan ya aktivitas latihan kekuatan otot kedua lengan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Pertama, tidur telungkup. Kedua kaki rapat lurus ke belakang, ujung kaki bertumpu pada lantai. Berikut kedua telapak tangan di samping dada, jari-jari tangan menunjuk ke depan dan kedua sikut ditekuk. Berikut angkat badan ke atas hingga kedua tangan lurus, badan dan kaki merupakan garis lurus. Kemudian badan diturunkan kembali dengan jalan membengkokkan kedua siku. Badan dan kedua kaki tetap lurus dan tidak menyentuh lantai. Kemudian lakukan latihan ini berulang-ulang. Nah, ini gambar. Modelnya push up ya. Ini sebagai latihan otot kekuatan otot lengan. Diskusikan hasil pengamatanmu baik dengan teman maupun guru. Lakukan latihan kekuatan otot kedua lengan. Kemudian bandingkan hasil pengamatanmu dengan cara berikut. Merasakan gerakan yang kamu lakukan, membandingkan gerakan yang kamu lakukan dengan hasil berikut, menanyakan atau mendiskusikan dengan teman. Nah, itu. Kemudian C, aktivitas latihan kekuatan otot punggung. Ya, ini juga masih tetap sama, amati dan peragakan aktivitas latihan kekuatan otot punggung untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Tidur telungkup, kaki rapat dan kedua tangan berpegangan di belakang kepala. Nah, ini ada gambar juga. Angkat badan dengan dada, tidak menyentuh ke lantai. Posisi kaki tetap masih menyentuh pada lantai. Agar kedua kaki tidak bergerak, pergelangan kaki bisa dipegang oleh teman. Lakukan latihan ini berulang-ulang ya. Kemudian D, aktivitas pembelajaran kekuatan otot lengan. Ya, pertama, sikap berjongkok, kedua kaki sedikit rapat, kedua tangan lurus berada di antara kedua paha dekat lutut. Telapak tangan terbuka dan menumpu pada lantai. Kemudian sentuhkan paha ke bagian dalam dekat siku tangan. Angkat kedua kaki ke atas secara perlahan-lahan hingga lepas dari lantai. Siku dapat berfungsi sebagai penahan pada paha. Pertahankan sikap seperti ini selama 5-8 detik dan lakukan berulang-ulang ya. Berikut ini gambarnya. Itu ya gambarnya tadi. Nah,
Kemudian aktivitas pembelajaran kekuatan otot tungkai atau naik turun bangku. Pertama, berdiri menghadap ke arah bangku yang akan digunakan untuk turun naik. Nah, ini gambarnya. Setelah ada aba-aba peluit, naiklah ke atas bangku kemudian turun kembali. Pada waktu melakukan turun naik, salah satu kaki harus menempel di atas bangku atau di lantai. Tidak boleh melakukan gerakan melompat ke atas atau ke bawah. Latihan ini dilakukan berulang-ulang selama 3 menit terus-menerus tanpa berhenti. Nah, ini contohnya. Ini naik turun bangku ya. Jadi dilakukan selama 3 menit ya, tanpa berhenti. Berikut aktivitas 2 ya, aktivitas pembelajaran daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kemampuan otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Salah satu bentuk latihan daya tahan otot adalah latihan weight training atau latihan beban. Bentuk-bentuk latihan daya tahan otot secara sederhana antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas pembelajaran daya tahan otot lengan dan bahu. Nah, ini gambarnya ya. Yang pertama, latihan dilakukan dengan cara berjalan dengan menggunakan kedua lengan dan kedua kaki dipegang oleh salah seorang teman. Lakukan latihan ini berulang-ulang secara bergantian dengan teman. Jarak yang ditempuh 15 sampai 20 meter. Kemudian B, aktivitas pembelajaran daya tahan otot tungkai. Ini ada gambarnya. Yang pertama, sikap jongkok, kedua lutut tekuk rapat, tumit dalam posisi terangkat sehingga pada bagian belakang rapat dengan betis. Lemparkan kedua tungkai ke belakang secara bersamaan, kemudian kembali ke sikap jongkok. Lemparkan tungkai ke belakang lagi, kemudian jongkok dan berdiri. Lakukan latihan ini berulang-ulang dengan hitungan 2 kali 8 hitungan. Ini. Berikut C, aktivitas latihan daya tahan otot lengan berpasangan. Ya, ini amati. Pertama, duduk terlunjur berpasangan dan saling berhadapan. Nah, ini. Kaki depan saling dirapatkan, satu kaki lain di belakang dan kedua tangan saling berpegangan. Lakukan saling kedua lengan ke belakang, menarik ke belakang. Lutut kedua kaki dalam posisi ditekuk ya. Lakukan latihan ini secara bergantian dan saling menarik. Ini gambarnya. Terus bagian D, aktivitas latihan daya tahan otot lengan atau naik palang tunggal. Pertama, naik ke atas bangku yang telah disiapkan. Pegang palang tunggal dengan telapak tangan menghadap ke depan. Jarak kedua tangan yang memegang palang tunggal adalah selebar bahu. Singkirkan bangku agar yang memegang palang tunggal bergantung tangan dalam posisi lurus.
Setelah ada aba-aba, mulai angkat badan hingga dagu melewati palang tunggal, ya, atau kepala tidak boleh ditengadahkan. Berikut selanjutnya turunkan badan hingga kedua tangan betul-betul lurus dan badan tetap bergantung. Lakukan latihan ini secara berulang-ulang. Ya. Ini contohnya, ini gambar ya. Berikut aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Istilah lainnya yang sering digunakan ialah respirator cardiovascular endurance. Ya, istilah lainnya yang sering digunakan ialah respirator cardiovascular endurance, yaitu daya tahan yang bertalian dengan pernapasan jantung dan peredaran darah. Latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru antara lain lari jarak jauh, renang jarak jauh, cross country atau lari lintas alam, fartlek, interval training, atau bentuk latihan apapun yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama. Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai interval training. Interval training adalah suatu sistem latihan yang diselingi oleh interval yang berupa masa-masa istirahat. Interval training adalah acara latihan yang penting dimasukkan dalam program latihan keseluruhan. Bentuk latihan dalam interval training dapat berupa lari atau interval training, renang, interval swimming. Beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun program interval training antara lain lamanya latihan, beban atau intensitas latihan, ulangan repetition, melakukan latihan, masa istirahat atau recovery interval setelah setiap repetisi latihan. Secara mendasar ada dua bentuk latihan interval, yaitu pertama interval training lembut dengan jarak menengah. Ini pertama, lama latihan itu 60 detik sampai 3 menit. Kemudian intensitas latihan 60% sampai 75% maksimum ya. Kemudian ulangan aktivitas pembelajaran 10 sampai 20 kali. Istirahat 3 sampai 5 menit. Ini ada contoh latihan. Waktu terbaik 80 meter sampai 800 menit sampai 2 menit 20 detik. Waktu terbaik ya 80 meter itu tempuh 2 menit sampai 20 detik. Ini ada repetisi, jarak, waktu, dan istirahat. Repetisi ini ada 3, jarak 800 meter, waktu 160 detik, istirahat selama 5 menit. Nah, begitu juga dengan di bawah, repetisi 3, jarak 600 meter, waktu 120 detik, istirahat 4 menit. Itulah macam-macam latihan ya yang bisa dilakukan. Repetisi 5, jarak 300 meter, waktu 80 detik, istirahat hanya 2 menit. Kemudian interval training cepat dengan jarak pendek. Nah, ini lama aktivitas pembelajaran 5 sampai 30 detik.
Intensitas aktivitas pembelajaran 85% sampai 90% maksimum. Ulangan aktivitas pembelajaran 15 sampai 25 kali. Istirahat 30 sampai 90 detik. Contoh latihannya, waktu terbaik 100 menit 14 detik. Ini gambar repetisi 5, jarak 50 meter, waktu 8 detik, istirahat 30 menit. Kedua, repetisi 5, jarak 100 meter, waktu 16 detik, istirahat 90 menit. Repetisi 5, jarak 100, waktu 16 detik, istirahat 90 menit ya. Repetisi terakhir 5, jarak 50 meter, waktu 8 detik, istirahat 30 menit. Ini kategori ketahanan tubuh. Ini kolom ini kategori ketahanan fisik. Kedua, oksigen yang diperlukan setiap diperlukan per menit ya. Ini yang nomor 1, buruk sekali ini yang 25 tahun. Ini gambarnya. Buruk, sedang, baik sekali. Ini ada keterangannya di gambar. Berikut aktivitas latihan kelenturan atau fleksibilitas. Kelenturan fleksibilitas adalah luas gerak persendian atau kemampuan seorang untuk menggerakkan anggota badan pada luas gerak tertentu pada suatu persendian. Kelenturan dapat ditingkatkan dengan bentuk aktivitas pembelajaran, mengayun, memutar, dan memantul-mantulkan atau menggerak-gerakkan anggota tubuh. Manfaat aktivitas pembelajaran kelenturan. Kelenturan adalah keleluasan atau kemudahan gerakan terutama pada otot-otot persendian. Aktivitas pembelajaran kelenturan atau fleksibilitas bertujuan untuk agar otot-otot pada sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa tanpa ada gangguan yang berarti. Bentuk gerakan pada aktivitas pembelajaran kelenturan tentunya harus disesuaikan dengan sifat dan bentuk dari gerak persendian tersebut. Ini bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran kelenturan. Latihan kelenturan adalah senam ketangkasan dasar-dasar yang didahului dengan latihan pemanasan atau warming up. Bentuk-bentuk latihan kelenturan ada 2 bentuk, yaitu peregangan dinamis dan peregangan statis. Bentuk-bentuk latihan kelenturan adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas peregangan dinamis. Bentuk-bentuk latihan peregangan dinamis adalah sebagai berikut. Latihan kelenturan otot lengan dan bahu, latihan kelenturan otot leher, latihan kelenturan otot pinggang. Berikut latihan kelenturan otot tungkai ya, itu yang merupakan latihan peregangan dinamis. Ini contoh di gambar ya, peregangan ya. Kemudian aktivitas latihan pencegahan peregangan statis. Bentuk-bentuk latihan peregangan statis adalah sebagai berikut. Yang pertama, latihan kelenturan otot fleksi siku, latihan kelenturan otot bahu, latihan kelenturan otot leher, latihan kelenturan otot pinggang, latihan kelenturan tungkai dan punggung, kemudian latihan kelenturan. Itu. Ini gambarnya. Kemudian C, aktivitas tes kebugaran jasmani. Fungsi tes kebugaran jasmani. Tes kesegaran jasmani Indonesia terdiri dari 5
butir tes dengan rangkaian butir tesnya, yaitu 1. Lari cepat 50 meter, kedua angkat tubuh pull up 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra. Kemudian ketiga, baring duduk atau sit up selama 60 detik. Kemudian loncat 3 atau vertical jump. Dan 5, lari jauh 800 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra. Jadi ini kedua bentuk tes kebugaran jasmani, aktivitas tes lari cepat 50 meter. Tujuan mengukur kecepatan lari seseorang. Alat fasilitas lintasan lari, peluit, stopwatch, bendera start dan tiang pancang. Pelaksanaan, nah ini ada pelaksanaannya. Kamu berdiri di belakang garis start dengan sikap berdiri. Apabila aba-aba kamu lari ke depan secepat mungkin menempuh jarak 50 meter. Pada saat kamu menyentuh atau melewati garis finish, stopwatch dihentikan. Cara memberi skor ini hasil tes, yaitu waktu yang dicapai oleh pelari untuk menempuh jarak 50 meter. Waktu dicatat sampai per 10 detik. Nah ini ya, aktivitas lari ya. Kemudian aktivitas tes angkat tubuh 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra. Ini tujuan mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan dan otot bahu. Alat fasilitas, lantai, palang tunggal, stopwatch, dan formulir pencatatan hasil. Pelaksanaannya, kamu bergantung pada palang tunggal sehingga kepala badan dan tungkai lurus, kedua lengan dibuka selebar bahu dan keduanya lurus. Kemudian kamu angkat tubuhmu dengan membengkokkan kedua lengan sehingga dagu menyentuh atau melewati palang tunggal, lalu kembali ke sikap semula. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang tanpa istirahat selama 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra. Ya, itu caranya. Ya. Kemudian aktivitas tes baring duduk 60 detik. Tujuan mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut. Alat fasilitas, lantai, palang tunggal, stopwatch, dan formulir pencatatan hasil. Pelaksanaan, kamu berbaring di atas lantai atau matras, kedua lutut ditekuk kurang lebih 90 derajat, kedua tangan dilipat dan diletakkan di belakang kepala dengan jari tangan saling berkaitan dengan kedua lengan. Menyentuh lantai, salah seorang teman membantu memegang dan menekan kedua pergelangan kaki agar kaki tidak terangkat. Apabila ada aba-aba kamu bergerak mengambil sikap duduk sehingga kedua sikunya menyentuh paha, kemudian kembali ke sikap semula. Lakukan gerakan ini ulang-ulang dengan cepat tanpa istirahat dalam waktu 60 detik. Nah itu, ini caranya. Ya. Berikut aktivitas loncat 3. Tujuan mengukur daya tolak tenaga eksplosif otot tungkai. Alat kapasitas, dinding papan berwarna gelap berukuran 30 x 150 cm skala satuan ukuran cm yang digantung pada dinding dengan ketinggian jarak antara lain dengan 0 pada papan skala ukuran 150 cm, serbuk, kapur, dan alat penghapus. Dan formulir pencatatan hasil. Pelaksanaannya, pertama, kamu berdiri tegak dekat dinding, kedua kaki berada dekat papan dinding di samping tangan kiri atau kanannya. Kemudian tangan yang berada dekat dinding diangkat lurus ke atas, telapak tangan ditempelkan pada papan berskala.
sehingga meninggalkan bekas raihan jarinya. Kedua tangan lurus berada di samping badan. Kemudian kamu mengambil sikap ahwalan dengan membengkokkan kedua lutut dan kedua tangan diayun ke belakang. Seterusnya kamu meloncat setinggi mungkin sambil menepuk papan berskala dengan tangan yang terdekat dengan dinding sehingga meninggalkan bekas raihan pada papan berskala. Tanda ini menampilkan tinggi raihan loncatan kamu. Caranya. Ya, jadi sampai di sini materi kita hari ini. Itu latihan kebugaran jasmani ya. Jadi saya akhiri dulu materi ini. Tugasnya nanti akan saya kirim atau saya share di grup ya. Dan jangan lupa ini materi ini dirangkum lalu di share ke saya di Japri ya. Lalu tugasnya nanti akan saya kirim ke grup. Jadi sampai di sini dulu materi kita hari ini tentang kebugaran jasmani. Insya Allah pertemuan berikut kita pindah lagi ke materi lain, yaitu renang. Ya, materi kita minggu depan insya Allah materi renang ya. Jadi demikian dulu materi ini. Insya Allah kalian akan mengerti apa yang telah saya jelaskan. Jadi saya akhiri dulu. Sebelum saya akhiri, terlebih dahulu kita berdoa mulai. Selesai. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.